atau Ahok mengatakan warga Kalijodo akan direlokasi ke rusun bagi yang memiliki KTP DKI. Bagi yang berdagang akan dibina dan diserahkan ke UMKM dan PD Pasar Jaya. Sementara bagi yang tidak memiliki KTP DKI akan dipulangkan ke kampung halamannya. Seluruh proses dan biaya pemulangan akan ditanggung Pemprov DKI Jakarta. Warganya akan direlokasi kemana? Kita akan pencar. Untuk yang mau dagang kita akan kasih ke UMKM atau Pasar Jaya. Yang mau tinggal kita akan bagi di rumah susun yang ada. Yang mana ada yang kosong kita bagi. Kalau yang KTP bukan Jakarta, Pak? KTP bukan Jakarta ya pulang kampung aja udah kita bayar. Pulang. Bilang juga katanya penggusuran tidak berada. Aduh, kalau kalimat itu mah susah deh ngomongnya deh. Kalau nggak beradab, saya kira sini belum punya tanah besar di Jakarta kita kan. Kita dudukin Monas mau nggak? Lumayan loh 80 hektar Monas kita dudukin. Sama dudukin balai kota kita. Ini kalau gusur kita bilang kurang beradab. Preman-premannya gimana tuh, Pak? Nggak ada preman kok. Kita preman resmi. Kembali di News on the Spot, pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pangdam Jaya menggelar rapat koordinasi untuk membahas rencana penertiban lokalisasi Kalijodo Jakarta Utara. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan reporter Yuliana Wen dan juru kamera Nova Maulana langsung dari Mapolda Metro Jaya. Yul, selamat siang. Seperti apa fokus pembahasan rapat antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak Polda Metro Jaya dan Pangdam Jaya siang ini? Ya, kalau rapat telah berlangsung tadi sejak pukul 10 dan masih berlangsung sampai saat ini, di mana hadir diantaranya adalah para pejabat Polda, kemudian dari staf dan juga jajaran dari Satpol PP, kemudian Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi, dan juga dari Pangdam Jaya, Majen Teddy Laksamana. Adapun tadi rapat ini yang berlangsung kami sempat mewawancarai dari Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi yang menyatakan memang ada beberapa fokus pembahasan, diantaranya adalah seperti relokasi untuk penertiban warga di Kalijodo di Jakarta. Adapun untuk nanti relokasi ini di mana pemerintah Pemprov DKI sudah menyediakan rusun di kawasan DKI Jakarta, di mana untuk rusun-rusun ini juga nantinya difokuskan oleh pemerintah juga tidak hanya sekedar tempat tinggal, namun juga melibatkan untuk alokasi untuk alih profesi para warga yang ada di Kalijodo, dan di mana pemerintah juga menyediakan misalnya seperti usaha salon, bengkel, kemudian beberapa usaha lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh para warga yang nantinya akan dialokasikan. Kemudian juga tadi Anas Effendi juga menyatakan bahwa dari beberapa warga juga diharapkan nantinya tidak ada penolakan ataupun negosiasi yang terlalu lama untuk relokasi ini, karena pemerintah juga secara serius untuk menertibkan, selain untuk membuka ruang terbuka hijau, juga untuk menertibkan kawasan Kalijodo yang selama ini memang dikenal oleh warga Jakarta sebagai kawasan prostitusi. Namun tadi Anas Effendi menyatakan bahwa untuk kawasan Jakarta Barat sendiri adalah mencakup terkait satu RT, satu kafe, satu tempat karaoke, dan juga pemukiman dari para warga di kawasan Kalijodo. Kita akan dengarkan keterangan dari Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi berikut ini. Akhirnya ada beberapa tahapan protap prosedur yang telah ditentukan. Pertama pemberitahuan dulu, kemudian setelah itu kita adakan sosialisasi kepada warga masyarakat. Kita kemukakan maksud dan tujuan penertiban, kemudian nanti kita informasikan kepada warga mereka harus bagaimana, rumah susun dan lain sebagainya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan praktek prostitusi sulit untuk diberantas dan masih akan terus terjadi di ibu kota. Ahok berharap adanya lokalisasi di Jakarta. Menurut Ahok, prostitusi di Jakarta tidak hanya terjadi di kawasan Kalijodo, namun juga terjadi di sejumlah hotel mewah, kawasan Mangga Besar hingga Ancol. Menurut Ahok, satu-satunya cara agar prostitusi tidak berlangsung liar adalah dengan melokalisasi kawasan prostitusi. Bagi saya prostitusi itu di Jakarta di mana-mana ada kok. Kamu kira di hotel mewah nggak ada? Kasus hotel-hotel yang bayar pakai pesanan nggak ada. Ya kan? Kamu kira di Mangga Besar, di Jakarta, di Ancol, di semua kota nggak ada prostitusi? Di karaoke, di pijat-pijat kamu kira nggak ada prostitusi? Itu udah munafik aja.
Makanya aku udah ngomong sampaikan berkali-kali kalau saya ingin ada lokalisasi. Sama seperti kotoran manusia, kamu buang di mana-mana berserakan itu jorok. Tapi kalau kamu taruh dalam satu toilet, duduknya bisa lama-lama kamu di situ. Ini persoalan di situ aja. Ya saya nggak persoalan prostitusi. Saya kira nggak ada orang bisa habisin prostitusi kok. Kamu kira di Doli sekarang udah habis, di kuburannya masih banyak sekarang. Banyaknya pohon tumbang di beberapa wilayah di Jakarta saat musim hujan tiba dikeluhkan warga ibu kota. Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, Dinas Pertamanan dan Pemakaman tidak berfungsi maksimal menangani hal tersebut. Ahok menegaskan persoalan pohon tumbang telah diserahkan ke petugas pemeliharaan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Namun hingga saat ini kinerjanya belum berfungsi maksimal. Ahok menyebut Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Diah Kurniati diberi nilai C karena dianggap lamban dan tidak mengerti persoalan di jajarannya. Banyaknya pohon tumbang di saat musim hujan selalu dikeluhkan warga Jakarta. Selain menyebabkan arus lalu lintas tersendat, juga membahayakan warga yang melintas. Dinas taman kita ini nggak gitu fungsi. Saya udah ingetin beberapa kali. Nah, saya udah mulai serahkan kepada PPSU. Tapi PPSU kan sebagian kan nggak punya senso. Nah, baru bulan ini kita akan beli. Harusnya kalau daerah yang PPSU-nya, lurahnya udah punya senso, dia bisa lihat. Hampir nggak ada pohon tumbang atau dahan yang patah. Kayak dia udah lihat nih, ini terlalu lebat, yang ini terlalu terbuka, dia kan mulai potong, trim. Harusnya yang ngerti ilmu ini kan dinas taman. Dinas taman dong di tiap kecamatan ada. Memang dinas taman itu belum, ya nilainya masih B- lah. Meski pemilihan gubernur DKI baru akan berlangsung tahun depan, bursa bakal calon gubernur DKI makin marak. Sejumlah nama terus bermunculan. Sebut saja seperti Ridwan Kamil, Yusril Iza Mahendra, Adiaksa Daud, Sandiaga Uno, Abraham Lunggana, Marco Kusumawijaya, dan Ahmad Dhani. Mereka mengaku siap menantang gubernur DKI saat ini Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam Pilkada DKI tahun 2017. Sejumlah parpol pun mulai mempersiapkan diri dengan serius. Salah satunya adalah Partai Gerindra. Untuk itu, Partai Gerindra menggelar pertemuan dengan 13 bakal calon gubernur DKI Jakarta di Hotel Area Duta Jakarta Pusat. Pertemuan membahas visi misi masing-masing bakal calon gubernur untuk membawa Jakarta ke arah lebih baik. Acara itu dihadiri sejumlah tokoh yang masuk dalam bursa penjaringan Partai Gerindra. Di antaranya Adiaksa Daud, Abraham Lunggana, Sandiaga Uno, Nahrawi Ramli, Marco Kusumawijaya, Hasnaini, dan Ahmad Dhani. Nantinya Partai Gerindra akan memilih calon kuat untuk maju dalam pemilihan gubernur Februari tahun depan. Sementara itu, Ahok juga mendapat angin segar dari parpol. Pekan lalu, Partai Nasdem secara resmi menyatakan dukungannya bagi Ahok dalam Pilkada DKI tahun 2017. Partai Nasdem melihat Ahok sebagai sosok yang paling tepat untuk memimpin Jakarta. Karena itu, Partai Nasdem memutuskan untuk mendukung Ahok tanpa syarat. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, untuk membahas hal itu di studio telah hadir CEO dari Cyrus Network, Hasan Nasbi, dan kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi melalui SMS dan layanan telepon yang tertera di layar televisi Anda. Saya langsung ke Mas Hasan. Mas Hasan, ini kalau kita bicara suasana pada 2017 ini dengan banyaknya, saya boleh dong bilang ya, banyak tokoh yang sebetulnya tertarik untuk maju pada Pilgub di DKI 2017 ini. Nanti kita akan tampilkan grafik-grafiknya. Ada beberapa orang yang sudah. Nah, ini dia. Paling tidak ada Sandiaga Uno. Ini orang-orang yang cukup terkenal ya. Sandiaga Uno, Ridwan Kamil dari Bandung, Nahrawi Ramli ini mantan penantang Ahok ya. Terus ada Adiaksa Daud, ini mantan Menpora. Ada Jarod Saiful Hidayat, ini dari wakilnya sendiri. Ini adalah bakal calon penantang Ahok. Terus kemudian ada bahkan Yusril Iza Mahendra, Ahmad Dhani, Tantowi Yahya, Marco Kusumawijaya ini arsitek ya. Dan Abraham Lunggana ini anggota DPRD. Paling tidak ada 10 orang yang sudah menyatakan diri siap menantang Ahok. Ini akan seperti apa Pilgub DKI Jakarta menurut Anda?
Ya, ini kan seperti mengibaratkan kembang desa atau kembang kota yang pasti akan banyak orang yang antri untuk memperebutkan kembang desa itu. Gitu. Tapi sebenarnya dari deretan nama-nama itu tidak banyak yang akan betul-betul menjadi kandidat. Bahkan sebelum ada penetapan dari partai-partai pun kita sebenarnya sudah bisa mengira-ngira siapa yang kira-kira peluangnya lebih mungkin untuk diusung, mana yang memang betul-betul menjadi calon potensial, mana yang hanya sekedar setor nama gitu. Hanya sekedar gimmick atau sekedar meramaikan gitu. Dan kalau kita melihat misalkan ada artis juga di situ, itu salah satunya. Nah, kalau menurut saya artis itu hanya untuk apa? Untuk membuat supaya proses yang dilakukan oleh sebuah partai itu jadi menarik. Menjadi berita dan terlihat oleh publik bahwa partai itu melakukan sebuah proses penjaringan. Karena kalau yang tidak melakukan itu mungkin proses penjaringan yang dilakukan oleh partai itu tidak menarik sama sekali bagi publik. Gitu, gitu. Kalau kita melihat ini, kalau saya menganalogikan contoh konvensi Partai Demokrat untuk Pilpres waktu tahun lalu, bagaimana mereka menjaring tokoh-tokoh nasional untuk menjadi calon presiden dari partai. Dan satu pun nggak ada yang jadi kan? Apakah itu yang akan terjadi dalam Pilgub DKI? Jadi begini, kira-kira ada dua partai yang betul-betul berkepentingan menyodorkan lawan bagi Ahok. Mereka bisa bergabung bersama-sama atau bisa mencari teman koalisi masing-masing. Yang pertama menurut saya Gerindra. Karena memang partai ini sudah sudah tidak mungkin didamaikan dengan Ahok untuk saat ini. Ini ada permasalahan individu di antara mereka ya. Iya, ada problem yang sulit dipertemukan antara misalnya Ahok dengan Gerindra. Dan menurut saya partai yang paling berkepentingan menyodorkan lawan bagi Ahok sekarang adalah Gerindra. Ahoknya tidak akan mau melalui Gerindra dan Gerindranya juga tidak akan mau mengambil Ahok itu hari ini. Kita tidak tahu yang ke depan, tapi hari ini mereka tidak bisa ditemukan. Yang kedua menurut saya P3. Ketiga, karena ada Haji Lulung yang menjadi ketua partai dan kemudian juga ketua partainya di tingkat nasional yang juga tidak begitu baik hubungannya dengan Ahok. Menurut saya dua partai ini yang paling berkepentingan untuk menyodorkan lawan terhadap Ahok. Yang lain 50-50 lah, bisa mengusulkan Ahok, bisa juga tidak. PKS sekalipun misalnya berseberangan dengan Ahok, menurut saya masih terbuka peluang mereka untuk bersama-sama Ahok, tapi bisa juga mencalonkan. Dan sampai sekarang memang dia belum menyatakan apa-apa sebetulnya kan PKS. Kalau kita melihat dengan Gerindra kan sebetulnya sudah mulai jalan ini proses untuk menyodorkan nama yang akan mereka usung. Sebenarnya Gerindra pasti sudah menyadari bahwa misalnya dari sekian banyak nama yang paling berpotensi untuk bersaing dengan Ahok hanya Ridwan Kamil sebenarnya. Memang ada dua nama lagi yang sebenarnya juga punya potensi tapi perlu kerja keras. Tentu kerjanya lebih keras daripada mengusung Ridwan Kamil. Misalnya ada Adi Aksa Daud dan Yusril Iza Mahendra. Adi Aksa Daud sudah ada hasil surveinya. Ketika namanya dimasukkan dia langsung mencuat ke nomor 4 misalnya. Buat saya ini potensi karena waktu itu baru saja dia disuarakan sebagai calon gubernur DKI. Sementara Yusril belum ada angkanya, tapi saya yakin juga Yusril dengan posisi yang cukup baik. Kalau tidak nomor 4, nomor 5 nanti kalau misalnya dilakukan. Dan dia punya basis konstituen kan, Yusril itu. Paling tidak dia punya PBB. Menurut saya bukan yang diandalkan sekarang bukan basis konstituennya Yusril Iza Mahendra. Tapi orang yang memang tidak bisa diutak-atik lagi untuk memilih Ahok. Mereka memang tidak akan jadi pemilih Ahok gitu. Jadi DKI ini kira-kira sudah terbelah dua. Saat ini? Sebenarnya terbelah 3. Tapi yang mayoritas sekitar 40% itu pendukung Ahok yang mungkin tidak akan bisa diutak-atik sampai Februari 2017. Ada sekitar 40% juga yang memang tidak akan bisa memilih Ahok. Gitu. Karena berbagai macam argumentasi, berbagai macam alasan, mereka tidak bisa. Ada 20% yang itu sebenarnya pemilih yang tidak secara emosional menentang atau mendukung. Mereka melihat situasi dan kondisi. Itulah yang akan sangat menentukan nantinya. Itu yang akan diperebutkan. Tapi orang yang tidak suka dengan Ahok juga tidak mau memilih pemimpin yang sembarangan. Kira-kira mereka juga mau pemimpin yang kira-kira levelnya sama dengan Ahok, pemimpin yang kompeten, pemimpin yang juga bersih, pemimpin yang juga berprestasi. Itu sebabnya saya bilang bahwa dari sekian banyak nama hanya akan mengerucut ke 2-3 calon sebagai penantang. Mas Hasan, kalau kita melihat situasinya sebetulnya saat ini ketika ada hashtag teman Ahok, ada juga hashtag sekarang mulai muncul lawan Ahok sebetulnya. Apakah situasi di Pilgub DKI Jakarta 2017 ini akan seperti Pilpres yang pernah kita alami? Ya, kita kan sedang berproses dalam demokrasi. Kita menuju sebuah demokrasi yang sehat tentu. Tapi
kita tidak bisa mengabaikan bahwa memang masih ada bagian-bagian dari masyarakat yang belum bisa berdemokrasi secara sehat. Artinya pilihan-pilihan itu harus terukur dan rasional, bukan pilihan-pilihan yang sangat emosional. Nah, menurut saya nanti pasti akan sangat keras pilkada DKI karena isu-isu soal suku, isu-isu soal agama pasti akan tetap dimainkan oleh sebagian orang, walaupun itu mungkin nanti bukan akan menjadi pilihan mayoritas masyarakat, tapi sebagian masyarakat akan tetap menggunakan itu. Bahkan apalagi tokoh-tokoh politik, organisasi-organisasi memang sudah buntu, nggak tahu lagi mau pakai argumentasi apa gitu. Mereka akan gunakan itu. Dan counter attack pasti akan terjadi juga kan sebetulnya dalam itu adalah hal biasa sebetulnya dalam politik sebenarnya hal biasa. Cuman kan kita tapi memang keterlibatan warga, Mas Hasan, apakah juga intensif seperti pada saat Pilpres? Artinya semua bukan semua warga, tapi banyak sekali orang yang terlibat sama. Akan jadi seperti itu. Pemilih di DKI itu punya ciri yang khas. Mereka itu otonom, relatif otonom ya. Walaupun kemudian ada isu-isu sara dan itu jadi pilihan pribadi mereka, tidak dimobilisasi oleh siapapun. Relatif otonom dan kemudian relatif lebih terdidik. Mereka punya sumber informasi lebih dari satu. Artinya menghegemoni pendapat tidak bisa di Jakarta. Jadi mereka punya. Nah, kemudian yang terakhir cirinya partisipatif. Mereka terbuka berekspresi, mereka terbuka untuk menyampaikan pendapat, mereka terbuka untuk menilai sesuatu baik dan benar, bahkan mau terlibat dalam gerakan mendukung atau menolak. Jadi Pilkada DKI kira-kira akan menjadi copy paste Pilkada DKI tahun 2012, kemudian yang menjadi tipologi yang sama terjadi pada saat Pilpres. Dan kemudian ini ada ulangannya lagi di Pilkada DKI. Kalau kita melihat pada saat Pilkada DKI Jakarta itu kan sebetulnya tak banyak sebetulnya calonnya pada saat itu. Nah, apakah di waktu Pilkada DKI 2012 banyak, ada 6. Oh, ada 6 ya, betul ya. Nah, apakah di Pilgub DKI Jakarta 2017 ini juga akan sebanyak itu atau sebetulnya nanti akan lebih mengerucut karena ya itu tadi misalkan silaturahmi yang dilakukan Gerindra mengumpulkan semua tokoh itu karena nantinya akan posisinya sangat kuat. Ahok dengan posisi yang sangat kuat. Dia harus betul-betul disodorkan calon yang juga kira-kira mendekati kaliber dia. Dan itu pun masih perlu usaha keras untuk menumbangkan Ahok. Nah, kalau misalnya sekarang sebanyak itu lagi calon, itu berarti mereka akan berbagi suara sangat kecil lah. Mereka akan berbagi. Dan itu strategi yang salah sebetulnya kalau mereka akan berbagi. Menurut saya, kalau mau kompetisi yang seru di DKI sekitar 2 atau 3 calon saja. Yang paling seru tentu 2 calon. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta memang masih tahun depan, namun perang kata-kata sudah terjadi sejak jauh-jauh hari. Sejumlah tokoh satu persatu mulai menampakkan dirinya untuk melawan calon independen Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sebut saja mantan Menpora Adiaksa Daud, pengusaha Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan yang terbaru Yusril Iza Mahendra. Kritik terhadap Ahok selaku gubernur saat ini mulai bermunculan. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta memang masih 1 tahun lagi. Namun perang kata-kata sudah mulai terjadi. Sejumlah tokoh mulai menampakkan dirinya dan menyatakan siap untuk maju melawan gubernur petahana saat ini, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sebut saja mantan Menpora Adiaksa Daud, pengusaha Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan yang terbaru Yusril Iza Mahendra. Kritik pedas terhadap Ahok selaku gubernur saat ini pun mulai bermunculan. Mulai dari kinerja, cara Ahok berkomunikasi, dan pencapaian Ahok dalam membangun Jakarta. Ex-Menpora Adiaksa Daud adalah orang pertama yang secara terang-terangan menantang Ahok dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Menanggapi hasil survei CSIS sebelumnya, Adiaksa menilai 57% masyarakat Jakarta tidak ingin Ahok menjadi gubernur kembali. Hal ini langsung dibantah Ahok dengan mempertanyakan hasil survei, di mana Adiaksa berada di urutan keempat dengan perolehan 4,25%. Mantan Menpora ini pun langsung berang dan mengingatkan Ahok untuk fokus memikat 57% suara masyarakat Jakarta lainnya. Selain Adiaksa, pengusaha yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno juga menyampaikan kritikan keras terhadap Ahok. Ahok dinilai tidak berpihak pada masyarakat kecil dengan minimnya lapangan pekerjaan yang ada dan juga mahalnya harga-harga kebutuhan di DKI Jakarta.
Sementara Ahok menilai kritikan Sandiaga Uno tidak masuk akal dan tanpa data-data pendukung. Berbeda dengan dua penentang sebelumnya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang namanya sering disebut-sebut justru belum memutuskan akan maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta atau tidak. Sementara Ahok mengakui dirinya bisa kalah apabila akhirnya Ridwan Kamil mendeklarasikan diri sebagai salah satu calon gubernur dalam Pilgub mendatang. Haji Lulung juga santer digadang-gadang menjadi salah satu kandidat melawan Ahok dalam pemilihan gubernur 2017. Jawara Tanah Abang ini mengaku masih menunggu keputusan partai. Lulung bahkan yakin bisa mengalahkan Ahok. Namun Lulung menolak dengan tegas apabila partainya memasangkan dirinya dengan gubernur DKI Jakarta tersebut. Pengacara kondang Yusril Iza Mahendra juga mengincar kursi DKI Jakarta 1. Yusril mengaku siap adu kepala melawan Ahok di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Yusril mengaku berniat maju setelah kakaknya, Yusli Isa, berhasil mengalahkan adik Ahok, Basuki Cahayapurnama, di pemilihan Bupati Belitung Timur. Menanggapi Yusril, Ahok berharap Yusril benar-benar merealisasikan niatnya tersebut. Saat ini kita hanya bisa menunggu siapa saja yang akan maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta mendatang. Siapapun yang menang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi masyarakat Jakarta. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ramai-ramai tantang Ahok di 2017, dialog kita lanjutkan. Kembali masih bersama Hasan Nasbi, CEO dari Cyrus Network. Mas Hasan, kita sudah menyaksikan bersama beberapa pernyataan yang sebetulnya saling serang. Tapi kalau dari pernyataan Ahok, sebagian diantaranya Ahok agak sedikit, bukan sedikit ya, Ahok bahkan sempat mengatakan kalau Pak Ridwan misalkan maju mungkin dia bisa mengalahkan Ahok. Artinya sebetulnya kalau pernyataan-pernyataan yang lain itu dianggap ini bukan disepelekan, tapi Ridwan Kamil lah yang dianggap Ahok ini sebagai the real contender nampaknya. Saya rasa juga Ahok sangat berkepentingan kemudian merasa harus berkompetisi dengan calon yang juga berkualitas. Sehingga ketika dia menang, itu sebagai sebuah kebanggaan memimpin ibu kota, menang dengan lebih dari 51%, tapi dengan calon yang juga bermutu, berkualitas gitu. Kalau hanya sekedar mohon maaf, kalau lawan yang secara potensinya tidak begitu bagus gitu, kemudian kan kita sudah bisa menebak kira-kira Ahok bakal menang dengan mudah gitu. Tapi kalau misalnya dengan Ridwan Kamil, Ahok perlu usaha keras, walaupun Ridwan Kamil perlu berusaha lebih keras lagi, tapi Ahok perlu berusaha keras karena yang menjadi lawan dia adalah juga kepala daerah yang punya rekor baik. Artinya menurut persepsi publik rekornya baik gitu. Jadi itu sebuah prestis ketika memimpin Jakarta, menang, kemudian melanjutkan memimpin Jakarta, atau siapapun yang menang dengan kompetitor yang sama-sama luar biasa. Kalau menurut Mas Hasan sendiri, sebetulnya kalau kita melihat apa yang dilakukan Ridwan Kamil misalkan di Bandung seperti itu kan sebetulnya tidak terlalu dirasakan oleh warga Jakarta yang tinggal di DKI. Nah, bagaimana warga DKI melihat kinerja Ahok dalam beberapa tahun ini sebagai sebenarnya pemimpin begini, Jakarta? Kalau dari sisi kepuasan publik, Ahok itu mungkin jauh lebih tinggi daripada kepuasan terhadap Fauzi Bowo di tahun 2011 maupun 2012 lalu. Begitu juga sisi elektabilitas. Karena kita setahun sebelum Pilkada 2012 juga punya angka terhadap Fauzi Bowo yang tidak pernah melewati angka 25%. Kemudian dengan tingkat kepuasan selalu di bawah 50%. Sementara Ahok sekarang sudah hampir mencapai 50% tingkat elektabilitasnya, dengan kepuasan rata-rata itu di atas 60%. Artinya ini sebuah modal yang bagus. Tapi kan ini bukan sebuah modal absolut yang kemudian menjamin dia menang. Karena ada persepsi publik juga bahwa ada beberapa kepala daerah lain di luar Jakarta yang juga punya prestasi yang bagus. Nah, ketika orang itu dibawa ke Jakarta, maka seperti wali kota Surabaya misalnya, walaupun itu agak mustahil juga beliau mau hari ini, ketika itu dibawa Jakarta, masyarakat Jakarta bilang, wah kita punya pilihan yang kira-kira hampir sama bagusnya. Kalau begitu mereka akan perang yang substansi gitu. Perang yang lebih substansial. Apa kelebihan Ridwan Kamil dibandingkan Ahok? Apa kelebihan Risma Rini dibandingkan Ahok misalnya? Atau sebaliknya, apa kelebihan Ahok dibandingkan Ridwan Kamil? Jadi perangnya akan jauh dari perang sara, etnis, walaupun ada nanti akan kecil. Tapi kalau lawannya kira-kira tidak setara, contoh dari sisi tidak setara ini siapa? Kalau berdasarkan riset lah misalkan. Iya, misalnya yang jauh di bawah gitu, yang dari sisi potensi angkanya, angka elektabilitasnya jauh di bawah, maka mungkin akan membuat lawan itu frustasi.
Sehingga yang dimainkan bukan lagi soal substansi, prestasi, track record, apalagi nggak punya track record misalnya. Terpaksa menjual hal-hal yang sifatnya emosional, soal suku, agama, etnis, kayak gitu-gitu. Oke, nah apa namanya? Kalau kita melihat, itu kan pasti juga akan dilakukan di Mas Hasan. Apakah ada semacam, apa namanya, Demokrat dulu pernah melakukan konvensi Pilpres kan, itu ketika ada satu calonnya yang diharapkan muncul sebagai capres, terus di calon-calon peserta konvensinya itu akan menjadi apa namanya tokoh-tokoh yang juga turut mengangkat capresnya. Apakah itu yang akan dilakukan dalam Pilgub DKI Jakarta? Dilakukan oleh siapa? Misalkan Gerindra, misalkan kemarin dia mengumpulkan banyak Gerindra calon. melakukan proses ini menurut saya sebagai sesuatu hal yang wajar dan harus dilakukan oleh partai gitu. Maksudnya partai perlu melakukan mekanisme seperti itu. Walaupun dari sisi efisiensi politik kita bilang lambat, rawan dengan bargaining, rawan dengan transaksional. Proses yang panjang itu rawan dengan bargaining dan transaksional. Tapi proses itu tentu akan sambil menunggu respon publik. Dari orang-orang yang kita kumpulkan, kira-kira mana yang mendapatkan respon paling baik dari publik. Nah ini kan juga pintu masuk bagi calon-calon lain untuk menyatakan diri nih, oh saya mau maju nih. Buktinya saya diundang oleh partai ini. Jadi ada alasan untuk tampil di media, ada alasan untuk bicara soal DKI. Karena apa? Karena sudah diundang oleh partai-partai politik. Ada nggak sih celah sebetulnya, selain kita bicara soal SARA gitu ya, ada nggak celah sebetulnya yang dinyatakan oleh beberapa orang, sebetulnya itu memang menjadi celah kelemahan Ahok ketika pada saat Pilgub? Sebenarnya bisa saja, karena kan pasti Ahok tidak sempurna. Belum sempurna dalam mengelola Jakarta. Apalagi periode kepemimpinan Ahok sebagai gubernur yang definitif itu baru seumur jagung. Karena 2 tahun sebelumnya kan dia menggantikan Jokowi. Nah, menurut saya pasti banyak hal yang bisa diserang. Tapi saya tidak bisa bicara detail karena itu bagian dari konsultasi politik. Tapi minimal begini, hal-hal yang sifatnya substansi, soal kinerja. Soal style juga boleh lah, tapi menurut saya dari angka riset kita, style hari ini, style Ahok tidak terlalu dipermasalahkan oleh publik DKI. Yang dibilang katanya dia itu arogan. Iya, style itu ternyata fine-fine aja buat masyarakat Jakarta, karena mungkin sebagian besar masyarakat merasa memang Jakarta harus dipimpin dengan cara seperti ini. Mungkin. Buktinya dibalik kekerasan dan arogansi itu ada program layanan publik yang berjalan misalnya. Ya, ada program layanan publik berjalan. Tapi mungkin kalau ada orang yang juga bisa melakukan hal yang sama dengan style yang lebih santun, siapa tahu? Siapa tahu, kita kan nggak tahu, kita belum uji itu. Nah, apakah menurut Anda pada Pilgub DKI Jakarta ini, kalau tadi Anda mengatakan misalkan ada Ridwan Kamil segala macam, apakah Pilgub yang akan kita lalui nanti itu akan akan menjadi warna yang baik sebetulnya bagi warga karena mereka punya pilihan orang-orang yang menurut masyarakat ini akan betul-betul bekerja untuk DKI. Saya selalu percaya bahwa proses demokrasi itu walaupun selama masih ada kekurangan nggak apa-apa sebenarnya, karena kita dalam proses menjadi lebih baik. Dulu orang tidak ada yang berpikir bahwa Jokowi dan Ahok bisa mengalahkan Fauzi Bowo. Buktinya bisa. Nah, hari ini juga orang akan berpikir, wah pilkada bakal begini, bakal begitu. Menurut saya orang takut dengan isu SARA, isu etnis, isu apa saja. Menurut saya nggak apa-apa, biarkan saja. Karena kita selalu akan berproses. Orang itu setelah mengulang beberapa kali dan merasa gagal, akan menghentikannya kok. Nah, Mas Hasan, seperti itu. Ini sudah banyak perang komentar. Menurut Anda, kapan mulai bukan perang sesungguhnya artinya, ketika pendukung Ahok dan pendukung lawan Ahok ini Karena akan mulai. Kalau belum ada lawan yang betul-betul definitif, maka perang ini masih sporadis, belum fokus gitu. Orang yang menyerang Ahok pun masih dari berbagai sisi dan belum dengan agenda yang fokus. Lawan teman Ahok ataupun tim Ahok atau misalnya pendukung Ahok seperti Nasdem belum juga akan bisa melakukan counter attack yang fokus karena lawannya belum jelas. Menurut saya cara yang paling baik hari ini adalah begitu Nasdem misalnya sudah menyatakan mendukung Ahok lewat jalur apapun, apakah lewat jalur partai atau jalur independen, partai-partai lain harusnya mengambil langkah yang cepat itu juga, artinya efisien dari sisi politik, kemudian menentukan siapa yang akan mereka usung, apakah Ahok atau orang yang akan menjadi lawan Ahok. Dengan demikian, calon yang akan diusung itu juga punya kesempatan jauh lebih lama untuk melakukan strategi. Dan lebih fokus juga nantinya. Dan lebih fokus juga. Karena kalau semakin ditunda-tunda, walaupun sambil curi-curi kesempatan gitu, curi-curi kesempatan melakukan pencitraan gitu, sambil menunda itu, tapi itu kurang fokus. Kurang fokus dan akhirnya seandainya nanti ditetapkan secara definitif bulan Mei mungkin atau bulan Juni, mereka kehabisan sangat banyak waktu untuk melakukan sosialisasi dan meyakinkan masyarakat. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.
Menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017, bursa bakal calon gubernur DKI sudah mulai ramai diberitakan media online di Indonesia. Berdasarkan pantauan Indonesia Indikator, ada 5 figur top person atau orang paling banyak dibicarakan terkait Pilkada DKI Jakarta. Kelima nama itu adalah incumbent Basuki Cahayapurnama, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Ahmad Dhani, dan Yusril Iza Mahendra. Basuki Cahayapurnama atau Ahok muncul sebagai top person pertama dengan jumlah berita mencapai 1.254. Lalu Ridwan Kamil di posisi kedua dengan 596 berita. Ahmad Dhani menjadi top person ketiga dengan 330 berita. Sedangkan Sandiaga Uno dan Yusril Iza Mahendra masing-masing mendapat 318 berita dan 280 berita. Indonesia Indikator meneliti hiruk-pikuk Pilkada DKI Jakarta dari 343 media online di seluruh Indonesia sepanjang 14 Januari hingga 14 Februari 2016. Ya, itu ada 5 nama yang menurut media banyak sekali diberitakan, meskipun sebetulnya kita nggak tahu sebetulnya diberitakannya positif atau negatif, cocok atau enggak. Bisa saja diberitakannya positif atau negatif, itu satu. Ya. Yang kemudian bobot berita. Paling nggak itu kan menunjukkan popularitas ya. Iya. Bobot berita itu juga penting. Karena dari bobot berita, konten berita itu masyarakat punya pengetahuan awal apakah orang ini punya kompetensi apa tidak. Kalau beritanya hanya sekedar jalan-jalan atau beritanya hanya sekedar membela klien di pengadilan misalnya, atau datang membagi-bagi sembako misalnya, belum tentu masyarakat notice bahwa itu adalah ciri-ciri dan karakter seorang pemimpin. Saya sudah bilang bahwa masyarakat DKI ini memang sekarang levelnya udah paling tinggi lah dibandingkan warga lain ya. Kesadaran untuk bahwa kriteria pemimpin itu harusnya seperti ini loh, kompetensi, kemampuan, track record, gitu-gitu. Ini menjadi syarat. Nah, kalau hanya sekedar berita yang dibuat, atau apalagi hanya sekedar berita ketemu siapa atau berita turun kecomberan hari ini, gitu. sudah tidak berlaku lagi hal yang seperti itu. Jadi atau makan di angkringan, makan lesehan misalnya di warung kaki lima, itu tidak lagi menjadi simbol bahwa orang itu sebagai seorang pemimpin yang kompeten. Justru sekarang orang melihat track record-nya apa dan apa yang akan dilakukan seperti ini. Menurut saya, kandidat-kandidat tidak bisa begitu saja misalnya frontal dengan Ahok. Menurut saya mereka harus berani pasang badan bahwa hal-hal yang baik yang dilakukan Ahok harus dilanjutkan. Tapi kalau saya yang jadi pemimpin, kelebihannya ini loh, plusnya ini. Yang baik hari ini pasti saya lanjutkan. Tapi kalau saya yang jadi gubernurnya akan ditambah A, B, C yang nggak pernah bisa dideliver oleh Ahok misalnya. Jadi bukan hanya mencari celah-celah di mana Ahok mungkin dianggap kurang di situ ya. Itu karena tidak memberikan satu nilai positif bagi susah mereka. Sekarang karena gini, kalau hanya Ridwan Kamil yang bisa adu track record dengan Ahok, sementara yang lain walaupun pernah jadi pejabat publik tapi tidak pernah mengurusi urusan orang banyak gitu loh, tidak mengurusi urusan keseharian orang. Pak Menteri Adiaksa misalnya pernah jadi Menpora tapi tidak mengurusi hajat hidup orang banyak gitu. Walaupun urusan olahraga juga urusan orang banyak tapi bukan kehidupan sehari-hari. Apalagi Pak Yusril pernah jadi menteri tapi urusannya bukan hajat hidup orang banyak sehari-hari gitu loh. Dengan Jadi variannya ya maksudnya. Gitu. Nah, kita punya satu hasil survei dari CSIS mengenai elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta. Kita lihat di sini Ahok masih tertinggi ya, 45%, terus kemudian disusul Ridwan Kamil, ini kayaknya menjadi potret juga ya. Terus ada Tri Risma hari ini, nah ini yang seperti Mas Hasan tadi katakan, nampaknya Risma baru terpilih di sana susah ya. Apalagi kalau baru dilantik bulan April. Secara moral juga itu agak sulit ya. Terus ada Aksa Daud dan ada Abraham Lunggana, tapi dengan posisi yang masih ini harus dikali 20 sebetulnya kurang lebih ya untuk mencapai Ahok. Dikali 25 ya. Dikali 25. Ya. Nah, dari ini potret saat ini. Apakah menurut Anda ini akan terus seperti ini atau akan terus berubah? Artinya ini yang saya sebut ketika misalnya calon definitif itu semakin lama ditetapkan, maka yang mendapat keuntungan adalah Ahok. Jadi ketika bulan April tahun 2015
Jarak antara Ahok dengan Ridwan Kamil hanya 5% loh. 2016 maksudnya? 2015. Oh yang kemarin, oke. April 2015 kita melakukan survei, jarak ketika pertama kali nama Ridwan Kamil dimunculkan kan dari Cyrus Network. Nah ketika itu jarak antara Ahok dengan Ridwan Kamil hanya 5%, Ahok 42, Ridwan Kamil 38. Karena kebetulan itu persis setelah konferensi Asia Afrika. Dan berita dan publikasi soal Ridwan Kamil begitu masif. Nah, tapi semakin lama jarak itu semakin lebar. Kenapa? Lawan definitif Ahok tidak ada, sementara Ahok punya kesempatan yang begitu banyak untuk melakukan pembangunan. Jangan lupa, pembangunan itu adalah kampanye paling efektif. Iya, kampanye paling efektif. Konkret itu ya? Kampanye yang sangat konkret, jadi nggak perlu pasang poster di mana-mana. Kan Ahok nggak pernah pasang poster di mana-mana. Nggak perlu tampil di iklan TV, nggak perlu macam-macam bakti sosial, apa segala macam, nggak perlu. Nah, kalau semakin lama calon definitif ini dimunculkan, maka yang akan mendapatkan keuntungan adalah Ahok. Incumbent. Artinya kalau dulu sebetulnya... Kalau incumbent yang nggak melakukan apa-apa, dia nggak dapat keuntungan apa-apa. Tapi Ahok kan bersemangat sekali untuk melakukan banyak hal. Kalau di marketing ini, pada April 2015 itu, sebetulnya ada brand awareness bagi Ridwan Kamil. Tapi ketika saat ini, masyarakat Jakarta melihat bukan hanya brand awareness, tapi juga sebuah gubernur itu harusnya seperti apa. Ada sebuah image, ada brand image tentang seorang gubernur, dan banyak yang puas dengan apa yang dilakukan oleh Ahok selama ini. Nah, dengan kondisi seperti itu, apa yang harus dilakukan paling tidak biar ini pilgub menjadi semakin seru, terus kontendernya juga betul-betul menjadi kontender yang bagi warga menjadi sulit lah untuk memilih. Iya. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan menurut saya pertama tentu itu meyakinkan publik bahwa orang itu akan maju di Jakarta. Kemudian partai-partai juga harus cekatan seperti Nasdem untuk menentukan siapa kandidatnya. Tentu kandidat yang bagus. Dan sekarang kandidat yang bagus udah susah lagi dicari yang lain gitu loh. Nah, dari nama-nama yang ada 2-3 orang ini harus segera ditetapkan siapa yang akan didukung oleh partai ini untuk menjadi kandidat. Dengan demikian, kalau misalnya kandidatnya adalah kepala daerah, dia terpacu untuk membuat prestasi dan membuktikan ini prestasi saya di Bandung atau ini prestasi saya di kota lain. Dan kalau seandainya saya maju ke Jakarta, hal yang lebih besar bisa saya buat karena anggaran di Jakarta jauh lebih besar misalnya gitu. Tapi kalau sekarang kan ya slow semua kan, slow semua. Sementara Ahok berpacu sendirian, yang lain slow gitu. Baik Mas Hasan, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Sama-sama.